Tapi kalau pandanganku sih ya dengan sekarang adanya teknologi, media sosial dan AI gitu ya. Iya, yes. Hal yang sifatnya human tuh malah jadi langka. Gaib gitu, ekspektasi gaib gitu dari semua sudut gitu. Cuman kalau kita ubah framingnya kan bisa aja kita anggap oh ya bagus lah, alhamdulillah kita jadi inspirasi buat lingkungan sekitar kita. Ya mungkin kadang-kadang ada aja friksi-friksi Tapi kecil lah seumuran gitu. kamu pacaran? Seumuran, aku Seumuran. Berarti gak cocok juga kali. Kamu cari aja yang agak di atas kamu gimana? Iya, ada sih Iya. begitu. Enggak. Assalamualaikum semuanya. Halo, apa kabar? Ketemu lagi di Lula Unfilter. Ini tempat chit-chat yang emang 100% originally Julid. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang masih muda banget, tapi prestasinya mah banyak. Prestasinya itu kayak 2 kali umurnya. Dan umurnya ini baru 21 tahun kan ya. Tapi bisa dibilang dia juga prodigy-nya Indonesia. Artinya tuh ya keajaiban. Tadi aku juga ngecek dulu, apa sih prodigy apaan gitu ya, cek dulu, oh keajaiban. Tapi buat aku ini anak yang satu ini, anak loh aku ngomongnya ya, tapi udah dewasa, sebenarnya 21 tahun. Dia bisa jadi contoh pembelajaran buat kita semua yang umurnya udah banyak. Dan memang sekarang sih udah lulus kuliah dari arsitek, udah main musik dari masih kecil, bikin film indie juga, podcaster juga, segala macem deh. Kita ngobrol lebih jauh yuk sama Kavin Sultan. Hai Kavin. Hai dok, apa kabar? Baik, biasanya kan kamu di sini, aku di situ. Bener, kita sekarang switch places tukeran. Switch ya. Tapi kamu belum pernah ngundang aku di podcast kamu. Nanti kita switch lah ya habis ini lah ya. Karena dianggap katanya belum terlalu menarik untuk diikuti. Aduh. Jadi dia nggak enak hati sendiri. Jadi kalau podcastnya Kavin itu gini, Gen Z belajar dari baby boomer sama Gen X gitu-gitu ya? Iya. Emang saya belum masuk sih, saya udah di bawahnya itu masalahnya. Yang kamu pelajarin apa? Di podcast aku itu biasanya kita membahas tentang banyak banget bidang. Sebenarnya bisa dibilang multidisiplin ya. Tapi intinya kita tuh ngundang pakar-pakarnya lah. Jadi langsung kemarin tuh beberapa waktu yang lalu sempat ngundang Om Chandra Darusman ngomongin royalti musik. Terus Emang penting buat kamu? buat aku sih, dan mungkin buat para Mindshifters, nama podcastnya Mindshift, mungkin barangkali bisa menambah wawasan kita terhadap ternyata lebih banyak bidang-bidang yang menarik di luar sana, dan mungkin siapa tahu Mindshifters Emang yang nggak nonton bisa juga pengen kamu baca gitu. aja browsing gitu? Ngapain mesti nanya sama orang, aku udah tua lagi. Kan suka kadang-kadang agak gini, ilmunya kan kurang. Ya, sombong banget ya. Harus, kan saya julid, kan kamu udah tahu. Benar. Tapi kalau pandanganku sih ya dengan sekarang adanya teknologi, media sosial dan AI gitu ya. Yes. Hal yang sifatnya human tuh malah jadi langka. Jadi gitu. mungkin kita tuh ada baiknya langsung belajar lewat sumbernya, lewat praktisinya. Tapi kan itu kreatif ya, maksudnya di bidang kreatif. Kalau bidang-bidang lain yang bukan bidang kreatif, kamu juga berguru gitu? Ada nggak sih apa misalkan orang yang kamu undang, narasumnya yang kamu undang tuh yang Pada saat itu kita mengundang salah satu ahli forensik. Pernah. Oh, that's nice, ahli forensik. Kan nggak bisa pakai AI kalau itu mah. Iya, benar. Dan salah satu pihak dari ekonomi juga, terus habis itu sempat ngundang arsitek juga. Kan kamu udah jagoan. Ya biar inilah, kan kita selalu menjadi student lah. Ya kan nggak enak dong kalau nggak ada narsum, masa sendirian ngomong kan gitu ceritanya. Oke, tapi kan kamu kan katanya memang genius gitu ya. Amin. Nah, kamu tuh IQ-nya berapa? Nggak ada di pertanyaan ini, biarin, nggak apa-apa. Kan saya pengen nanya, biarin. Ya sebenarnya pada saat masih kecil banget sih dulu aku pernah ikutan psikotes ya jatuhnya ya, tes IQ pas mau masuk sekolah. Pas balita gitu, pas dites sama neurolognya dapetnya 154. Wah, serius dok? Iya katanya. Cuman aku sama orang tua sih nggak terlalu nggak terlalu penting lah si iya, IQ ini kan cuma angka gitulah ya. Terus saya akhirnya sekolah secara sesuai dengan kapasitasku aja gitu, sesuai dengan kapasitas kamu, tapi nggak sesuai sama orang normal. Karena iya dong kan gitu kan ya Kavin ya. Karena aku tuh tahu dari mamanya Kavin, katanya dari umur 3 tahun udah bisa baca. Benar. Terus abis itu ngapain abis bisa baca? Jadi pada saat itu tuh aku tuh sebenarnya duduk di bangku TK umur 3 tahun. Tapi
ketika diobservasi sama guru-guru TK-nya, Tapi ini terlalu pintar nih, udah lebih pintar daripada guru TK-nya. Gimana Nah. dong gitu, nggak gitu? kerjaannya jadinya ngeriwehin si ruang kelas TK itu. Ah. Karena mungkin setelah diskusi sama orang tua gitu, Udah Bu, bosen gitu kayak masalahnya. kayaknya anaknya nggak terlalu minat sama pelajarannya karena udah bisa gitu. Akhirnya pada umur 3 tahun itu iseng ikut daftar homeschooling. Terus jadinya diterima dan mampu ngikutin pelajarannya. Jadi akhirnya umur 3 tahun itu, Jadi homeschooling itu udah SD maksudnya? iya umur 3 tahun itu kelas 1 SD homeschooling. Idi, gimana sih kamu? Terus jadi kamu lulus SD umur berapa? Lulus SD umur 9 tahun. Durasinya normal jadinya 6 tahun soalnya. Ih gimana sih umur 9 tahun? Itu kan orang lagi masih pada main-main gini ya, jual-jualan, masak-masakan, main game. Kalau anak sekarang mah segala macem deh gitu. Terus kamu nggak main? Main. Nah, sebenarnya bersyukurnya aku dengan hadirnya program homeschooling itu adalah waktu itu aku ikutnya homeschooling kaseto. Punten sebentar. Kamu tuh berapa saudara sih? Aku sematawayang, Dok. Anak tunggal. Kenapa nggak bikin banyak? Orang pinter kayak begini. Nah, itu silahkan ditanya ke Coba kita tanya sama ada pabriknya ibunya ya. tuh di situ. Kenapa gitu? Udah tahu berhasil anaknya pinter, bikin lagi yang banyak. Kita kumpulin satu keluarga anak-anak pinter, kan keren. Mungkin nanti udah hadir teknologi cloning bisa kali ya DNA-nya di. Ntar kamu aja punya anak biar pinter. Bisa. Tapi kamu mesti inget ya, laki-laki pinter nggak nurunin ke anaknya pinter. Jadi perempuan yang pinter yang nurunin anaknya jadi pinter. Jadi kalau mau dapat anak pinter, kawinin perempuan pinter, bukan perempuan cantik. Nah, tapi gitu ya, kalau mau jadi cantik, mau jadi bahagia, kawinin laki-laki kaya. Karena laki-laki pinter gak ada gunanya. Rumusnya Tuh. gitu ya? Rumusnya gitu. Baru tahu juga tuh. Ujungnya nggak jelas. Tapi kamu bisa ngikutin kan omongan aku nggak bener ini? Bisa lah kan ini namanya Lula Unfiltered. Jadi emang saya manut-manut aja tuh. Terima aja ya. Yui. Oke. Terusin. Jadi kamu tuh umur 9 tahun udah SD. Tapi kamu nggak ngerasa bahwa nih ini kan 9 tahun nih. Anak SD kan yang umur 12 tahun tuh kayak dia keluar. Kan dia beda. Udah demen-demenan sama cewek gitu kan. Kan enggak. Saya juga demen-demenan sih sama cewek. Jam 9, masa umur 9 tahun? Ya sesuai ya dia demennya sama anak 9 tahun lainnya juga. Maksudnya sesuai umur. Oh, tapi nggak masalah. Kamu nggak ngerasa different? Sebenarnya mungkin ya ngelanjutin poin tadi ya. Alhamdulillah aku masuknya di homeschooling waktu itu namanya Kaseto, cuman sekarang berubah jadi homeschooling Taman Sekar ya. Pada saat itu tuh programnya tuh komunitas. Jadi homeschooling tuh banyak orang yang salah kaprah dianggapnya secara harfiah ya. Kayak homeschooling tuh sekolah di rumah gitu. Padahal maksudnya homeschooling tuh programnya aja seperti bermain di rumah. Padahal aku tuh belajar di situ secara komunal bareng anak-anak lain. Jadi kamu masih bisa bersosialisasi. Benar. Gitu, Jadi aku nggak teman. ngerasa out of place, tetap bersosialisasi gitu. Oh, oke. Tapi begitu kamu lulus SD, SMP, berarti selesai SMA umur berapa? Selesai SMA umur 14 OTW 15. 14. Oke sih ya, kalau segitu sih masih oke lah ya gitu. Ya. Kapan mulai demen-demenan sama cewek? Mulai demen-demen sama cewek ya kapan ya? Usia puber lah segitu lah ya. Oh, gitu. Mulai berapa tuh? 12, 13, 14. Tapi teman-teman kamu tau gak sih, kamu tuh memang kamu tuh pinter banget gitu, genius banget gitu. Pada tahu nggak? Mungkin kalau misalkan aku kebanyakan sih orang tua murid lain sih yang ngeh gitu. Cuman karena mungkin aku pada saat itu udah berbaur sama teman-teman di murid-murid homeschooling pada saat itu, dan serunya tuh di situ tuh antar kelas tuh Jadi berbaur satu. gitu. Jadi kita ya udah kayak nggak ada diskriminasi sama sekali. Jadi dia nggak treat you differently karena kamu memang pinter banget gitu, enggak? Dan mungkin aku juga ya alhamdulillah gitu, maksudnya diberikan anugerah. Ini anak baik amat sih, alhamdulillah melulu lagi. Ini emaknya siapa sih sebenarnya? Itu tuh ada di belakang tuh. Ya, di belakang. Nanti. Coba, kan manis banget. Dia tapi maksudnya maksudnya diberikan kepintaran atau diberikan kapabilitas intelektual yang lebih ya aku syukuri gitu. Tapi maksudnya itu kan tidak menjustifikasi aku untuk sombong gitu kan. Betul, tapi kamu gini, kapan kamu sadar bahwa I'm different nih gitu dibanding yang lain? Aku lebih cepat lah dibanding yang lain gitu. Karena awal-awal itu kan masih masih anak-anak lah gitu. Maksudnya belum terlalu paham gitu perbedaan kognitifnya. Oh ini tuh aku tuh ternyata ngambil materi yang lebih advance gitu. Masih belum ngerti gitu. Mulai paham tuh ya pas puber lah. Pas usia-usia itu, ternyata anak-anak lain tuh di luar sana gitu ya. Umur segini tuh belum SMP loh gitu, baru ngeh gitu. Cuman pada saat itu ya untung diedukasi juga sama orang tua sama ibu ya, bahwa
ya nggak apa-apa, ini memang ini kamu ya gifted dari Tuhan loh, kamu gini gitu kan ya. Dan memang akhirnya aku dibuat mengerti bahwa emang tiap orang punya porsi dan kapabilitasnya masing-masing. Aku juga punya banyak kekurangan di banyak area yang lain, jadi emang ya udah. Emang kamu kurangnya di mana? Secara ini sebenarnya ada teorinya, cuman aku lupa ya. Cuman ada beberapa neuroscientist yang bilang emang, dan psikolog gitu ya, yang bilang bahwa inteligensi ya seseorang anak itu di beberapa bidang, misalkan di motorik halus gitu, kadang-kadang itu memiliki kekurangan di motorik kasar atau sebaliknya gitu. Pokoknya sebenarnya basically kan kita semua harus balance lah ya. Nah aku tuh jadinya ngerasanya gitu pada saat puber tuh kan mulai ngikutin olahraga yang mulai aktif lah gitu, ikutan ibu lah, lari, cycling dan lain-lain gitu. Kamu nggak secepat orang lain. Aku dari motorik kasar tuh nggak secepat orang lain, tapi ya nggak apa-apa, itu jadi kekurangan yang harus aku alami. Kejar aja itu kan sendiri. Lebih ke arah fisik, begitu kamu latihan juga lama-lama bisa kamu kejar dong. Basically ketangkasanku kurang, tapi itu bisa dilatih dan practice makes perfect. Tapi kan kalau IQ nggak bisa dilatih, tetap aja segitu. Mau gimana coba? Paling naik turun segitu-segitu aja. Ya gitu udah ya? terima nasib, ya udah terima nasib ya. Iya dong, kan harusnya gitu kan. Ya tapi nggak apa-apa. Intinya gini, waktu kamu berteman sama orang, kamu milih yang agak cepat juga nggak sih ngertinya? Kan capek kalau orang kamu udah nyampe mana, kamu mesti nerangin lagi dari awal lagi, capek nggak? Mungkin karena aku dimasukinnya berdasarkan grade pada saat itu ya. Jadi emang teman-temanku otomatis udah orang-orang yang lebih dewasa dari aku gitu. Oh, jadi squad oke lah ya. Iya, gitu. jadi emang aku kan jatuhnya kecepatan 3 sampai 4 tahun gitu. Pada saat umur 9 tahun tuh berarti ya teman-temanku tuh usianya udah 12 tahun. Iya, 11 12 gitu. Which is enggak apa-apa juga sih ya. Masih enggak terlalu gimana lah ya. Dan makin kesini kan kamu ngerasa bahwa ya 3 tahun mah nggak terlalu gimana lah. Dulu sih waktu SD mungkin agak gimana, tapi kalau sekarang sih udah nggak masalah dong. Orang juga bisa menerima kamu apa adanya lah, bahwa kamu ya another anak pinter nih gitu. Tapi kamu anak pinter dan anak baik sekarang. Amin. Kalau lagi di podcast gitu kadang-kadang capek nggak sih nerangin ke orang-orang yang nggak nyampe? Dapat nggak tuh pengalaman kayak gitu? Mungkin yang jadi tantangan itu adalah pas masuk kuliah. Pas masuk kuliah. Kenapa tuh? Karena pada saat masuk kuliah itu aku kan sebenarnya udah ngobrol sama orang-orang yang jauh di atas aku. Cuman mungkin persepsi ngobrol atau kayak ngomongin soal pelajaran sih sebenarnya nggak punya masalah gitu. Cuman tapi kalau mungkin, udah ngomongin sosial kan? Lebih ke dari segi ketika bergaul. Karena sebenarnya mungkin pas masuk kuliah tuh aku pada saat itu keterima di tahun 2019 masuk UI. Keterima di jurusan arsitektur interior. Pas masuk situ tuh sebenarnya yang bikin kaget atau culture shock itu adalah wow, baru kali ini nih aku masuk ke dalam lingkungan kelas di mana isinya ratusan orang gitu. Pada saat homeschooling kan sedikit banget gitu. Nggak kayak sekolah konvensional gitu. Dan di situ yang bikin aku agak culture shock tuh, oh ternyata bergaul dengan banyak orang dari different background yang berbeda-beda tuh kayak gini. Slang atau bahasa gaulnya juga beda gitu. Oh ternyata bahasa gaul anak zaman sekarang tuh kayak gini gitu. Dan sebenarnya yang bikin agak ada gap itu karena mereka awalnya canggung pas bergaul sama aku, karena aku kan masih kecil sendiri gitu. Jadi mereka bingung nyampe lagi di sini gitu. Bahasanya aduh kayak ngomong ke adik-adik atau kayak gimana gitu awalnya gitu. Cuma pada saat itu aku bersyukur juga ketemu sama teman-teman yang ya maksudnya go with the flow lah, akhirnya jadinya diskusinya lancar, terus habis itu aku juga dianggap setara gitu sama teman-teman. Jadi teman kamu tuh selamanya lebih tua dari kamu? Iya, mostly. dari kecil langsung kebanyakan lebih tua. Ada nggak yang seumuran? Tapi kan kamu pacaran sama yang seumuran dong? Iya, sama yang seumuran. Pernah nggak pacaran sama yang lebih tua juga? Enggak sih. Ada? Emang nggak apa-apa ngomong di sini, mamanya nggak dengerin kok. Enggak, tapi emang kebanyakan. Tapi nggak ketemu dong, kan kamu kesannya sama umur yang di atas kamu. Tapi gimana ya? Karena mungkin aku udah dilatih pada saat homeschooling tuh ngobrol sama kelas-kelas yang di bawah juga. Jadi emang lintas. Akhirnya nyampe juga lah yang sama seumuran. Iya. Kamu nyari perempuan mesti yang pinter juga nggak? Aku sebenarnya ya pinter, cantik atau apapun itu lebih ke soal personality sih kalau aku nyarinya. Kayak gimana sih personalitinya? Pengen tahu yang kamu cari yang kayak kriteria gimana? Saya nih. Pengen tahu dong. Kriteria aku. Ini orang pinter loh, anak pinter banget nih, pengen tahu dia mikir apanya orang sih pinter, gitu. Mistis dong. Aku mah kriterianya. itu orang pinter. Itu ini anak loh. Aku sih kriteria ketika mencari jodoh atau mencari teman gitu ya aku nyari yang personality wise nyambung gitu. Yang kalau ngobrol
selera humor atau referensinya nyambung, media yang aku konsumsi dan media yang dia konsumsi sama gitu, dan mungkin maksudnya memiliki selera film, buku, musik Tapi yang sama. Tapi nggak perlu lah gitu. dia pintar-pintar banget, nggak perlu. Ya Nggak usah lah. menurutku apa ya, lebih menurutku inteligensia maksudnya atau pinter yang sifatnya kebukuan banget tuh nggak terlalu ngaruh sih. Yang aku lebih value itu adalah personality dan kepintaran dari segi life skill kayaknya itu sih. Streetwise. Oke. Gitu. Tapi kamu streetwise juga menurut kamu? Jadi streetwise semenjak kampus. Dia dapat dunia yang baru di sana. Dunia baru. Seru juga. Tapi gini, kalau mama sama papa tuh punya IQ lebih, jadi kamu lebih atau nggak ada urusan itu sih? Ini gifted aja gitu. Dari setelah ngobrol-ngobrol sih enggak. Maksudnya biasa sih. Maksudnya. Jadi lebih gampang nggak ngebohongin mereka? Enggak juga sih. Enggak juga. Ya anak kecil mah tetap aja sih, kalaupun ngibul-ngibul juga tetap ketahuan sama orang tuanya. Sama-sama aja sih. Terlalu jauh sih gapnya barangkali ya. Oke. Kamu tahu nggak? Ini adalah kata-kata yang pernah aku omongin ke kamu. Kamu tahu nggak sih kalau kamu pinter banget tuh, kamu jadi lebih susah bahagianya. Karena you know everything gitu loh. Kan kalau kita agak-agak nggak terlalu pinter kayak saya kan gampang dibohongin ya. Nggak apa-apa deh gitu. Bisa yang udahlah gitu. Tapi kalau dia pinter kan dia tahu enggak gini. Kamu lebih gampang khawatir dong mestinya. Begitu nggak? Kayaknya mungkin sedikit banyak dalam beberapa aspek itu benar ya. Kalau nggak salah aku juga pernah baca itu tuh salah satu survei yang pernah dibuat ya oleh beberapa ilmuwan dalam bidang psychiatry. Tapi common sense kan juga sama pasti gitu. Iya. Gimana ya? Tapi itu pertanyaan menarik sih, apakah Tapi kamu begitu nggak ngerasanya? Enggak. Mungkin aku miringin dikit ya. Aku bukan lebih cepat, aku bukan susah bahagia, tapi aku susah puas. Mungkin gitu. Kalimat yang lebih tepat. Mungkin karena untuk usiaku gitu, aku udah bergaul sama orang-orang dengan ya secara lintas generasi dan ngobrol sama orang-orang dengan materi yang berat-berat gitu, mungkin pada saat masih kecil gitu ya, untuk usiaku. Jadi aku terekspos dengan lebih banyak media atau pop culture yang jauh lebih dalam juga. Jadi sehingga ini sebenarnya jadinya lebih masuknya di aspek-aspek kalau misalkan aku menikmati film atau dengerin musik atau baca buku gitu. Kayak kalau memang aku disuruh baca buku, lebih tinggi lah sampai mungkin kamu gimana nya. Tapi kan waktu kamu puas kamu bahagia, betul nggak? Benar, ya itu berkorelasi sih. Nah, got it kan di situ kan. Maksudnya jadinya untuk kamu puas dan bahagia itu jadi level kamu lebih tinggi gitu karena you know everything. Kalau gampangnya gini nih analoginya dokter, karena dokter tahu bisa kemana-kemana, misalnya anaknya sakit lah panas, dia bisa mikir cucuk, dia lebih khawatir dong dibanding orang yang panas gitu doang kan gitu, demam biasa. Karena possibility-nya lebih banyak. Yes, exactly, because you know gitu kan ya. Nah ini sebenarnya ada cerita menarik dulu. Ibuku tuh pas ngajarin aku kan ya karena homeschooling jadi pasti orang tuanya juga hands on ngajarin kan, ngajarin aku pokoknya ngeroda warna lah gitu kan, ada dulu kan suka ada poster-posternya tuh pas masih kecil loh. Ini apa warna primer nih, biru, merah sama kuning campur-campur jadi hijau apa gitu. Nah, sementara anak-anak tuh masih belajar warna primer, ibuku tuh bilang dulu tuh Kavin pas masih kecil tuh tertariknya sama warna-warna tersier, sekunder dan lain-lain gitu. Gitu. Udah belajar marun, belajar Tosca dan lain-lain. Nah, mungkin ini adalah analogi yang tepat untuk menjawab pertanyaan tadi. Karena mungkin aku memiliki udah terekspos sama hal-hal yang lebih dalam, untuk aku puas sama hiburan dari warna-warna primer aja gitu, atau sama buku anak-anak aja gitu, nggak bisa. Jadi kalau nggak ngerti nggak apa-apa, karena kita IQ-nya nggak sama dia. Tapi pada dasarnya gini loh, dia tuh maksudnya sampai ya untuk nyari yang dia pengen aja tuh yang udah yang jauh. Harus gitu. ngulik ya intinya. Sementara kalau kita kan ngasih warna merah aja, anak-anak langsung merah gitu kan sebetulnya. Iya bisa dibilang. Ya. Sekarang kamu lagi mendalami apa? Aku passion kan? Ya. Aku tuh dulu udah senang banget sama musik dari sambil homeschooling juga pada saat keluarga ada background musik nggak ada. Emang aku senang kesenian aja. Kamu dari awal. Main alat musik nggak? Aku nyanyi dan main piano. Dan suara kamu bagus. Ya konsensus teman-teman sih bilang bagus. Coba dong dikit. Coba dong. Nyanyi apa ya? Lagu sendiri kali boleh. Boleh. Aku ada lagu yang dirilis tahun lalu, judulnya Crushed.
tahun ini ding, awal tahun ini judulnya Crutch. Dikit lah ya. Dikit. Tell me the changes seem try. Tell me it doesn't feel tight. Pop songs and love, what a drag. Why do I keep falling back into you? Ya gitulah. Nah. Tuh tahun lalu gue rilis. Kebayang ya pacaran sama dia ya dinyanyiin. Jadi ya kalau boleh cerita sedikit, passionku ya yang sekarang sedang aku jalani ada di musik dan desain. Makanya aku kuliah ngambil sesuai sama ini pendidikan kamu ya. Kuliah ngambil arsitektur interior. Aku tuh mulai tertarik sama musik itu pada saat kecil juga, pada saat mulai homeschooling juga. Karena pada saat itu intinya nyokap tuh ngasih dorongan aku untuk belajar musik juga untuk mengisi hari-hari homeschooling, karena homeschooling kan waktunya lebih luang. Tapi gini, gitu. Jangan-jangan kamu nyanyi, kamu punya musik itu juga buat coping mechanism kamu nggak? Benar. Untuk menenangkan kamu. Benar. Cause you think too much pasti. Benar, karena sebenarnya gini, menurut aku juga yang bikin aku pertama kali tertarik atau terdorong itu untuk menciptakan karya seni, entah itu desain, dunia desain atau musik gitu. Mungkin karena aku tuh bisa mengekspresikan hal-hal yang sulit aku ekspresikan dengan via cara itu, bidang-bidang tersebut gitu. Lucu ya. Karena ya dengan bikin lagu gitu misalkan, kan itu tuh suatu seni yang multi layer ya menurutku ya. Ada aspek sastra di dalam situ. Ada aspek musikal juga. Maksudnya kita bermain dengan nada, dengan tone, dengan warna suara yang dikeluarin gitu. Dan maksudnya menurutku tuh dari situ tuh banyak sekali makna yang bisa kita ekspresikan. Dan mungkin mengerti kamu jadi lebih mudah ya lewat situ ya gitu. Mungkin. Tapi kalau desainnya tuh interior design. Ya aku ngambil jurusan arsitektur interior pada saat di UI. Alhamdulillah lulusnya tahun lalu. Dan semenjak saat itu ya aku jadi freelance bantuin teman-teman sekitar lah. Banyaknya teman-teman dari dunia musik juga sih. Kalau mereka mau bikin studio banyaknya ya aku bantu tata ruangnya lah dan lain sebagainya gitu. Tapi yang sebenarnya kalau yang kayak pokoknya yang interior design begitu-gitu kan sebenarnya kamu nggak perlu lulus karena kan itu kan memang art ya, itu sampai nyeni gitu loh. Ya bisa dibilang memang sangat kuat, itu ilmu sains yang kuat ya. Memang arsitek tuh ya ilmu sains yang kuat sisi seninya gitu. Jadinya kalau memang bagus ya bagus aja gitu pada dasarnya ya. Bisa dibilang. Jadi sebetulnya waktu pas kamu memang dasarnya udah nyeni jadi tanpa ada background. Lucu ya tanpa ada background, ini lucu nih sebetulnya. Tapi kan ternyata itu bagian cara kamu untuk orang mengerti kamu kayak apa. Aku pengen tanya lebih jauh gini, kan kamu bilang tadi bahagianya kamu itu levelnya agak lebih tinggi nih gitu untuk puasnya. Kalau kamu kecewa yang gimana modelnya? Kalau aku kecewa, aku bisa tuangkan itu juga lewat musik mungkin. Jadi kamu marah-marah nggak tapi? Enggak sih, aku bukan tipe. Ya maksudnya kesel tapi nggak meledak. Kalau kesel gimana? Ngomel atau diem atau? Kalau kesel diem aja, terus bengong, terus nulis lagu. Kamu ngerasa nggak sih kenapa cuma sendiri, kenapa anak tunggal? Mungkin kalau punya adik atau punya kakak akan ceritanya agak lebih beda gitu. Mungkin ya, cuman growing up gitu, aku tumbuh di rumah tangga dan di keluarga yang deket sama persepupuan. Oh jadi banyak tetap aja. Dan aku tuh cucu tertua di lini keluarga aku. Jadi emang rasanya kayak punya adik dan lain-lain. Kamu cucu tertua, kamu tuh pinter banget. Kamu jadi benchmarknya semua orang, nggak pusing kan jadinya nanti? Ya bisa dibilang ada ekspektasi dong, itu. Coba dong ya kayak Kavin dong, kamu pasti sepupu kamu digituin gak sih? Ada memang momen-momen terutama pas lebaran ya, namanya juga budaya dibanding-bandingin udah pasti pasti kalau kumpul keluarga tuh dia tuh ini cuman ya akhirnya aku juga sadar bahwa ya ambil positifnya aja lah, maksudnya nggak usah aku ya bisa kalau memang framingnya aku negatif gitu ya bisa aja aku menganggap itu sebagai aku jadinya dibebani dengan dengan ekspektasi yang sifatnya
gaib gitu, ekspektasi gaib gitu dari semua sudut gitu. Cuman kalau kita ubah framingnya kan bisa aja kita anggap oh ya bagus lah, alhamdulillah kita jadi inspirasi buat lingkungan sekitar kita gitu. Walaupun nggak bisa juga dong orang ngejar ya, walaupun kan beda-beda maksudnya ya gitu lah. terserah kapasitasnya masing-masing lah, cuman ya gitu. Tapi udah biasa lah. Iya. Tapi nggak pada kesel kan sama kamu, gara-gara si Kavin sini. Coba biasa-biasa aja gitu kan, jadi kan nggak usah dibanding-bandingin. Ya paling aku mah iya aja. Nah, Kavin pengen tahu lebih jauh dong. Jadi kan gini, kalau kamu lagi kecewa, mostly gitu gara-gara apa? Mungkin gara-gara Ini nggak tercapai kah target kamu atau gimana? Atau kamu mau nerangin Apa ya? sesuatu yang orang nggak bisa nyampe atau gimana? lebih ke yang kedua sih mungkin. Kamu nerangin ke siapa yang nggak nyampe? Ke semua orang pasti ada momen-momen kayak gitunya, terutama pas masih kecil juga kan belum terlalu ya karena memang udah dibiasain juga sih bergaul sama orang-orang yang lintas usia, cuman adalah momen-momen pas masih kecil kan masih semangatnya masih meletup-letup gitu, masih kok ini Kok nggak lagi. nyampe-nyampe sih gimana Iya sih? pas gitu. masih bocah lah masih ada lah gitu-gitu. Paling main sama anak tetangga, cuman kayak udah dijelasin peraturan mainannya tuh gini, lagi main kartu lah, cuman Kebayang dia nggak sih. ngerti-ngerti Dia udah lah ngerti, gitu. Dia nggak ngerti. Oh ya, tapi Ya, gimana iya, lagi dong? gimana lagi, tapi kan itu jadi apa ya, proses pendewasaan aja dan Ya, terimalah mau gimana sih? iya, dan maksudnya itu juga bagian dari suka dukanya bersosialisasi gitu. Betul. Dan maksudnya pasti di segala macam bidang Even ada though kamu pembuli. normal aja juga, misalkan nih nggak tinggi-tinggi amat juga kan kita pasti ketemu orang yang barangkali di bawah kita gitu pengertiannya. Pengalamannya gitu. Jadi pasti apapun yang kita komunikasikan pasti harus berbicara dengan kiasan atau analogi yang lebih bisa dimengerti dan Iya, lain sebagainya iya, gitu. iya. Jadi emang ujung-ujungnya ya it's a matter of communication. Terus aja. kamu look up-nya sama siapa? Kan kadang-kadang kalau kan ngomong sama papa, sama mama, pinteran kamu jangan-jangan gitu kan ya. Nah sekarang kamu look up-nya sama siapa? Apa yang kamu lihat dari misalnya kamu look up sama si X misalkan, apa yang kamu lihat memang dari dia gitu? Kadang-kadang yang suka bikin aku humbled atau tahu diri gitu adalah sekutu bukunya aku atau Kamu doyan baca? dulu doyan banget baca, cuman sekarang karena ada internet jadi bacanya maksudnya E-book? ya e-book atau baca ensiklopedia online dan lain sebagainya, jurnal. Nggak jarang buku fisik gitu. Tapi ya mungkin yang bikin aku jadi tahu diri lagi dan mawas diri lagi adalah sekutu bukunya aku, research dalamnya aku gitu. Nggak ada yang bisa ngalahin pengalaman sih. Jadi memang aku tetap harus tunduk kepada orang tua, kepada figure of authority, orang-orang guru-guru dan lain sebagainya. Mau aku sotoy-sotoy pun gitu, ya mereka tetap tahu lebih banyak karena mereka punya pengalaman yang jauh lebih luas. Karena kan, ada gitu juga ya. sih ilmu yang nggak ditulis kan. Banyak banget Terus norma-norma melewati. sosial dan ya kode etik yang aku belum tahu. Tapi gitu. yang kamu look up-nya sama siapa? Sama bokap kah? Sama siapa? Aku look up sama ibu sih. Oh gitu. Sama Kenapa? ibu. Kok bisa gitu ya? Maksudnya nerima kamu, nyapein kan lama-lama kan? Iya kan? Iya melelahkan lah merawat satu anak tapi aduh udah dikasihnya satu anak tapi repot kayak gini gitu. Ribut banget pasti kan. Iya, cuman ya selain sama ibu, aku juga bersyukur dibimbing sama guru-guru. Kamu kalau misalkan yang- mau ngomong sesuatu sama ibu kamu ngomong apa sih, pengen tahu aku. Kayak gimana ngomong kayak gimana? Sih kalau kamu misalnya kamu dikasih satu kalimat untuk ngomong sama ibu kamu nih sekarang. Apa sih yang kamu mau ngomong sama dia gitu? Bu, terima kasih banyak atas jasa yang telah Ibu berikan kepada Kavin. Maaf sekali Kavin kadang-kadang suka nggak tahu diri dan kerjaannya itu nyusahin Ibu. Terus mungkin pengen minta maaf lagi dan lagi dan lagi. Memang seberapa banyak pun kali Kavin sebagai seorang anak minta maaf ke orang tua nggak bisa membalas budi yang udah Ibu sebagai orang tua berikan ke Kavin, tapi ya Kavin pengen bilang bahwa semoga Ibu nggak bosan-bosan menerima Ya balasan ibunya dari nangis Kavin. deh abis ini mah dengerin begini Kavin. Tapi Kavin, apa sih yang kamu bikin kamu nggak tahu diri itu apa? Apa ya? Ya mungkin karena gadget. Oh. Aku nggak tahu diri. Karena aku rasa itu sangat ngaruh nih. Mungkin banyak Ya maksudnya generasinya sih mau gimana dong? Ya generasi gini loh, dulu kan kita semua denial ya, anak-anak zaman aku gitu. Enggak lah, gadget mah menjadi hal yang sifatnya membantu kita. Tapi lama-lama sekarang pas aku dan teman-temanku rasakan juga, ini sebenarnya bener sih kata ibu dan kata orang tua lainnya gitu.
dia membuat kita nggak sabaran, dan karena mungkin segalanya serba-serbi instan gitu ya, kita jadinya kadang-kadang kelewatan batas aja sih gitu, dan attention span kita jadi dikit lah. Kamu gitu. tuh jadi kalau misalkan pas me time, pas lagi nyari seru, nyari senang gitu Hiburan, ya, iya. hiburannya apa? Hiburannya aku kalau nggak nonton YouTube, nonton film, Nah, nonton YouTube-nya apa tuh? Nonton apa? nonton banyak sih biasanya aku nonton. Misalnya film beneran atau yang lucu-lucuan atau barangkali atau yang bener-bener mikir? Kalau nonton film ya kayak apa ya, subscription service apa sih, kayak Netflix dan lain-lain ya, nonton film beneran gitu. Tapi kalau lagi nonton YouTube mah biasanya aku, karena aku ngerjain musik ya, maksudnya aku juga sekarang aku produksi musik secara profesional gitu. Nah, kamu produksi musik, kamu juga bikin film kan? Nggak, aku main film. Hey, Aku main film, aku nggak bisa bikin film. kamu main film? Aku main film. Kamu jadi apa? Aku pada saat tahun 2019 main film Keluarga Cemara. Oh iya, itu aku tahu. Terus? Waktu itu karakternya namanya jadi Denny ya. Terus? Pacarnya Eis lah. Terus ya udah sih, biasanya aku kalau nonton YouTube, karena aku ngerjain musik, aku biasanya nonton tutorial ngaransemen buat orkestra dan lain-lain gitu sih. Belajar juga dong kalau kayak gitu. Belajar tetap. Masih. Selain dikerjain. si Keluarga Cemara, main film apa lagi? Susah. Susah nggak main film? Enakan main musik apa main film? Enakan main musik. Karena main film itu seru tapi banyak nunggunya. Oh benar. Terus kamu mesti ngapalin skrip kan? Iya, cuman sebenarnya ya. Maksudnya tetap kamu nggak seru-seruan. bisa kreatif gitu maksudnya. Mesti by script aja udah kan? Ya mungkin jadinya, ya mungkin itu salah satunya ya. Kita jadi apa? Jadi bidak gitu ya. Jadi Udah bidak nggak di bisa dalam. ngapa-ngapain lagi udah gitu. Cuman ya tetap, maksudnya seru juga, cuman serunya beda lah. Mungkin jadinya makanya aku tetap condongnya ke musik. Aku selain Keluarga Cemara pernah main beberapa film, ya film indie tadi. Cuman maksudnya itu main di Film horor? karya temen. Film horor nggak tertarik sih aku. Karena aku penakut ya, jadi apa? Tapi nonton nggak film horor? Enggak. Kalau film yang kamu ambil apa? Yang action kah? Yang apa? History kali? Aku lebih seneng apa ya, jatuhnya drama keluarga, dan maksudnya yang real life dan yang nyantai, yang membuat terhibur Oke penontonnya. deh, kalau gitu aktor yang kamu suka deh. Aktor yang aku suka. Ah. Menarik. Apa ya? Dia sampai mikir begitu berarti kamu nggak suka-suka amat artinya. Iya nggak sih? Ntar lagi mikir. Tuh. Tom Hanks kali ya? Tom Hanks udah ketuaan gak sih buat kamu? Nggak tahu ya. Kamu kebetulan. jangan bilang Bruce Willis juga ya, udah meninggal malah. Tapi aku kenapa? Aku Bruce suka. Willis udah meninggal. Iya. Udah terlalu tua lagi, Tom Hanks juga udah terlalu tua ya. Ya gak sih? Iya kan, nggak tahu sih, tapi aku suka sih. Kalau Maksudnya, yang baru-baru nih orang film Indonesia barangkali nggak ada, nggak nonton. aku demennya film luar sih, apa sebagai benchmark ya, sebagai benchmark. Ya. Kalau yang muda siapa ya? Mungkin yang anak-anak gemari ada Hollywood lah, aktor Hollywood namanya Timothée Chalamet itu. Iya gitu. Ya tapi Tom Hanks sih menurut aku paling gokil. Semua filmnya kamu nonton? Nggak semua, beberapa yang Apa yang paling suka? membekas. Forrest Gump. Castaway. Oh, Castaway. Dia lama-lama kan capek, sendirian aja dia ngoceh gitu kan ya. Tapi menurut aku pendalaman karakternya gokil karena Iya sih. apa ya, kelihatan gitu upaya dia untuk bertahan warasnya gitu di film itu ya, dengan dia ngobrol sama si Wilson, si bola volley itu. Seneng aja sih ngeliatnya. Iya sih, hebat banget sih kalau ngomongin begitunya ya. Terus nextnya apa, Kavin? Nextnya aku kayaknya bakal pengen tetap bermusik secara itu serius. pastilah, itu kamu harus tuh kayaknya ya. Karena ya cuman sebenarnya apa ya, aku sekarang menjalani beberapa bidang secara sekaligus. Ya sambil jalanin podcast juga di sini, sambil main musik. Kadang rilis lagu sendiri solo kayak tadi yang dinyanyiin juga. Tapi sekarang aku lebih banyaknya kerja belakang layar, bikin produksi musik buat orang lain, dan masih ngedesain interior juga. Menghasilkan uang nggak? Menghasilkan, alhamdulillahnya. Mana yang paling banyak? Yang paling banyak nggak tentu sih. Kadang di ngedesain, kadang di bikin musik. Mau dong, desainin dong. Nah, Mahal boleh. nggak? Nanti kita ngobrol. Kan ngobrol. kita udah ngomong di podcast barengan nih Ngobrol, begini ya. nanti Minta ngobrol. diskon artinya. Enggak, pengen tahu aja. Jadi berarti dari itu oh ya berimbang aja. Iya. Tapi yang paling banyak dari mana? Maksudnya yang paling banyak ordernya? paling Musik. banyak kegiatan sih aku jadinya dari musik ya. Karena mungkin kalau dari segi frekuensi, pengerjaan suatu project, mendesain gitu. Dan aku juga sebenarnya selain desain interior juga
kadang-kadang desain kayak bikin identity, logo desain dan lain-lain. Maksudnya bikin grafik juga. Kan itu sebenarnya secara pengerjaan tuh agak lebih lama ya dalam satu project tuh ketimbang musik kamu yang kan sifatnya bikin 3D apa 4D iya, gitu 3D ya kan visualisasi. supaya orang bisa ngebayangin kan. Dan emang tektokan sama klien itu tuh apa ya? Maksudnya takes time ketimbang musik yang sifatnya emang sendirian lebih doang, short dan shorter. Jadi emang otomatis emang nggak terlalu bisa dibandingin juga sih dua bidang itu emang workflow-nya beda. Lebih cepat musik sih. Enggak pengen bikin maksudnya satu kantor khusus memang buat desain interior aja gitu. Kan lagi banyak nih sebetulnya dan orang butuh banyak. Banyak sih. Asal kemudian barangkali kerjaannya cakep, udah gitu harganya masuk akal. Benar. Cuman mungkin untuk aku pribadi saat ini ya belum tahu, mungkin kedepannya mungkin alhamdulillah kalau misalkan diberikan kesempatan untuk bikin kantor atau dan lain sebagainya. Untuk saat ini sih nyaman kerja remote dan sendirinya tuh karena memang kita bebas ya, nggak terlalu terkekang dengan jadwal. Kalau memang kita bikin tim emang atau bikin biro arsitek atau biro musik juga kan ada gitu, songwriting camp atau apa gitu, maksudnya ada kan gitu jasa kayak gitu. Ya mungkin ada keuntungannya, cuman yang aku rasakan sekarang sebagai seorang pekerja lepasan sendiri gitu lebih enak. Enaknya independen aja sih. Kamu ngatur waktu kamu sendiri, semua sendiri. Iya. Lebih ke kayak gitunya. Ini ngomongin pacar ya. Pasti mah pacar. Udah berapa lama pacarannya? Baru mulai tahun ini. Berapa ya? Oh, masih bisa digoyang kalau gitu, nggak apa-apa ya. Coba ya. Enggak bercanda. Tapi kan pengen tahu aja. Pernah nggak sih gara-gara pacaran tuh nggak nyambung gara-gara susah gitu neranginnya? So far. Ada, kita berantem kecil itu gara-gara beda selera. Ya kan nggak mungkin sama selera sih. Itu, cuman jadinya ketika pun kita menerangkan kok kamu nggak suka ini dan sukanya ini, terus aku juga menerangkan aku sukanya ini dan bukan ini, kadang-kadang nggak mungkin nyampe karena memang beda dunia atau beda, maksudnya secara culture juga beda penyampaiannya gitu. Ya mungkin kadang-kadang ada aja friksi kecil lah gitu. Tapi seumuran kamu pacaran? Seumuran. Berarti gak cocok kali. Kamu cari aja yang agak di atas kamu gimana. Iya ada sih begitu. Gak cuma cumi-cumin aja pengen tahu. Tapi intinya gak masalah. Sosialisasi jalan-jalan aja dengan anak-anak seumuran juga gak masalah. Toh kamu kan di musik itu kamu ketemu semua umur dong. Iya. Aku tuh malah pengen gini nih ya Kavin, kamu cerita dong sama orang-orang di luar sana dong pasti ya, yang barangkali ini keluarga yang punya anak yang memang gifted kayak kamu. Kan anak gifted kayak kamu kan barangkali minta yang berbeda dari yang biasa-biasa aja. Kamu kan ngalamin nih, kasih tahu dong apa sih yang kamu tuh pengen gitu supaya maksudnya gini, jangan sampai lagi ada orang yang kemudian diperlakukan dengan salah gitu. Oke, buat orang tua kali ya. Buat orang tua, mostly buat orang tua memang. Mungkin satu hal yang aku pelajari ya secara belakangan gitu dari orang tuaku dan cara parenting mereka adalah mereka itu tidak memaksakan passion atau memaksakan rute ini loh yang harus kamu tempuh gitu. Ketika ingin menjadi seorang profesional entah apapun itu bidangnya gitu. Kan jalan hidup tuh nggak linear ya. Kan maksudnya kita boleh aja gitu belok ke kanan, walaupun ntar balik lagi ke kiri ya nggak apa-apa gitu kan. Karena memang pasti ada fase eksplorasi anak. Itu sih mungkin satu contoh adalah pada saat aku SD, orang tuaku itu pinternya, mereka di dalam rumah itu memfasilitasi aku dengan beragam mainan dan alat, tapi dari banyak bidang berbeda. Misalkan ada bola basket, ada bola sepak ya, terus bola voli, terus ada ring-ring basket mainan gitulah ya. Ini adalah barang-barang olahraga, berbau olahraga. Ini sama orang tua dikategorisasiin jadi ke dalam satu box, digeser ke satu sudut. Terus ada barang-barang yang berbau seni nih. Ada kanvas, ada kuas. Pokoknya kamu dibukakan semua kesempatan lah pokoknya. Biar kamu yang memilih dan dia nggak kemudian juga ngedirect musik kemana. Enggak. Terus ini semua barang-barang seni disimpan di satu sudut lain. Terus aku kalau lagi nggak masuk ke dalam jadwal sekolah, lagi di rumah aja gitu. Selalu kamu ke seni?
kalau ke ruang tengah dibebasin mau kemana. Nah jadi kan kita kan diberikan ruang untuk eksplorasi ya. Anak-anak nih mau kemana, mau ke ruang situ boleh, mau ke ruang sini boleh. Nanti tuh lama-lama kelihatan tuh overtime mostly didata tuh sama orang tua. Oh didokumentasiin. Jagoan juga ya orang tua kamu ya. Alhamdulillah. Ini si Kavin nih paling sering nih datangnya ke pojok seni. Kan kelihatan nih per 1 minggu nih berapa 5 hari datangnya ke situ terus. Overtime kan kelihatan. Oh secara statistik tuh maka si Kavin nih pasti passionnya ke seni. Dari situlah akhirnya baru bisa disimpulkan. Oh ya udah kita sebagai orang tua memfasilitasi dan mensupportnya di bidang seni. Dengerin ya yang punya anak gifted nih. Tapi misalkan punya anak nggak gifted, bisa nggak sih dipaksain? Kalau misalkan kayak nilai-nilai kamu tuh super flying colors gitu nggak sih? Enggak, jelek. Aku kimia jelek, fisika jelek, matematika jelek. Kenapa? Karena kadang-kadang bosan juga lah kayak anak-anak lain. Kamu nggak ikutan olimpiade apalah itu? Nggak suka, aku nggak suka kompetisi. Oh gitu. Aku nggak terlalu punya jiwa kompetisi yang tinggi sih. Dan maksudnya menurutku belajar tuh karena menyenangkan aja. Iya, fun. Menurut aku kalau dilomba-lombain jadi kayak olahraga gitu. Buat apaan gitu loh. Aku kurang suka kalau belajar itu sifatnya tuh dijadiin kayak lomba ketangkasan. Lagian kamu gitu. nggak perlu membuktikan apapun juga kan sebetulnya. Iya, apa sih emang pengen dapat validasi gitu. Apalagi gitu. Belajar belajar untuk wawasan sendiri dan untuk passion sendiri aja. Tuh, gitu. Ini sengaja loh. Hari ini tuh ngobrol sama Kavin karena pengen nunjukin sama ibu-ibu, orang tua, bapak-bapak di luar sana. Pertama kan kadang-kadang gini, karena orang tuanya dulu barangkali gak bagus-bagus amat, pengen anaknya sekarang sebagus mungkin gitu kan ya. Gak usah maksa. Kalau dulu kita gak pernah ranking 1, masa anak kita mesti ranking 1 sih? Gak usah juga kali. Lagian juga gak mesti ranking 1 loh. Bener. Nanti berhasil tuh gak ada urusannya sama itu. Sama juga, jangan ketakutan juga sama yang namanya IQ, betul gak? Iya. It's another number gitu loh. Sekarang 96, which is like biasa banget gitu ya. Tiba-tiba besok misalkan 130, tapi it doesn't mean gitu ya anaknya itu pasti akan berhasil di hidup. Nah kayak sekarang ini hari ini gitu ya kita belajar dari Kavin sama dari orang tuanya ya, kita bisa ngelihat bahwa Kavin dibukakan pintu sebanyak-banyaknya. Yuk apa yang kamu mau kejar gitu ya. Benar. Sebaik mungkin gitu kan Kavin ya. Benar, itu benar banget. Kamu tuh dapat orang tua yang memang barangkali ya kamu beruntung. Nggak semua anak-anak gifted seberuntung kamu. Karena kadang-kadang kalau orang tua mikirnya, aduh gila lo anak gue gifted nih, musiknya paling hebat, paling olimpiade di mana-mana, dapat sekolahan paling bagus sedunia gitu. Tapi waktu sekolah dulu kamu bayar atau dapat beasiswa atau gimana? Bayar. Homeschooling selama SD sampai SMA bayar. Aku kuliah juga. Aku waktu itu masuknya program reguler di UI. Tapi kan reguler dengan umur sekian. Pokoknya kan kamu berarti kalau homeschooling tuh pakai paket ya itunya. Bener, pas ujian nasional kan ikutnya kejar paket ABC, masuknya ke situ. Paket ABC-nya sih gampang dapatnya, tapi begitu ujian SIMAK UI-nya yang setengah mati. Bener, aku juga ambil SIMAK soalnya waktu itu. Iya. Nah itu kan mesti ngejar, mesti belajar. Bener. Which is nggak masalah lah buat kamu belajar sih. Ya ada apa ya? Muntah darah dalam tanda kutipnya mah ada lah pasti belajar. Muak-muaknya mah ada aja yang udah 150 mentok masih aja. Jadi gini. Pada dasarnya gini, ini buat yang masih muda-muda nih kalau nonton ini ya. Kita di hidup itu ya mesti milih sulitnya hidup. Iya. Kalau maksudnya gini, pokoknya tuh maksudnya gimana sih? Gini maksudnya. Kalau misalkan kamu nggak belajar, nyantai-nyantai, setengah mati, nanti setengah mati dapet sekolah bagus. Kalau kamu sekarang capek-capek, susah-susahan belajar, kamu bisa dapat sekolah bagus waktu orang-orang yang tadi nyantai-nyantai gitu. Jadi bisa dipilih dua-duanya, pasti ada masalah yang nggak asiknya. Choose your struggle lah. Yes. Coba deh, your struggle, your fight, choose aja. Karena nggak mungkin di hidup ngasihnya cuman gampang semua. Nggak ada. Itu cuman delulu judulnya, bukan delula ya. Benar. Nah, ya benar nggak sih? Benar nggak sih? Iya kan? Bener. Itu satu. Tapi ada nggak sih yang kamu takutin? Yang aku takutin, dulu aku, dan bukan dulu ya, sampai sekarang juga ketakutan itu masih hilang timbul. Aku takut aku itu tidak bisa merealisasikan potensi aku. Which is? That's it malah. Yang bikin aku jadi nggak takut lagi adalah pertanyaan itu, which is apa? Gini loh, kadang-kadang kita yang maksudnya nggak mesti anak yang berkebutuhan khusus atau
yang diberikan wawasan yang lebih tinggi, atau maksudnya kita semua lah sebagai manusia gitu ya, kan pasti punya potensi gitu. Namanya kita punya impian, punya keinginan gitu kan, pasti ada potensi yang mungkin dan barangkali bisa kita raih gitu. Gini, boleh nggak aku rephrase? Boleh. Kamu takut misalkan kamu nggak reach your potential limit gitu maksudnya? Kan ada yang namanya ya optimal sampai ujung, itu yang kamu takutin, atau memang ada yang kamu mau kejar tapi kamu takut nggak dapet? Dua-duanya. Dulu tuh aku kadang-kadang tuh aku tuh anak yang khawatiran lah jadinya. Karena pasti dong. Iya, karena aku tuh terlalu banyak dia tuh karena memang IQ-nya tinggi, dia memang pintar, dia berpikir lebih banyak daripada anak-anak lain. Orang tua yang harus ngerti itu sebetulnya. Ya, dan sebenarnya mungkin poin yang pengen aku sampaikan adalah jadinya lebih ke terlalu banyak kekhawatiran semu yang sebenarnya nggak penting. Nggak penting. Karena padahal ya ini mungkin pesan nggak cuman buat anak-anak seusiaku, tapi mungkin buat orang tua dan lain sebagainya juga bisa gitu. Padahal harusnya approach yang kita jalani di dalam belajar atau menjalani hidup itu harusnya trial and error aja, dicoba dulu aja. Chill, nggak dapet nggak apa-apa, chill aja, coba lagi, gitu modelnya. Iya, karena sebenarnya gini loh, kalaupun kita takut nggak bisa mencapai potensi ini, takut nggak nyampe ini, kadang-kadang kita harus mundur, take a step back, terus mikir, potensi atau ekspektasi ini yang membubuhkan itu siapa? Jangan-jangan ini tuh dari ekspektasi eksternal. Keluarga pengennya gini, ketemu sama sepupu. Do you really want that? Ini gitu iya, kan? jangan-jangan kita nggak mau itu. Jangan-jangan kita belum bertanya kepada diri sendiri. Kita mau dan yang kita butuhkan tuh apa. Makanya jadi sebenarnya kalau misalnya kita udah nanya hal tersebut, kita harusnya nggak takut lagi. Itu sih mungkin. Makasih ya Kavin. Kamu tuh udah ngebuka banyak banget, terutama barangkali buat orang tua yang anaknya memang gifted juga. Anak gifted itu it's never easy gitu. Jadi kalau orang bilang, oh iya kita blessed banget, anaknya pintar banget, betul. Tapi ngejalaninnya juga nggak segampang itu. Kamu beruntung dapat orang tua yang asik, tapi alhamdulillahnya juga kamu bantuin kita untuk bisa mengerti lebih jauh mengenai anak-anak yang gifted ini. Tapi yang paling penting tadi jangan takut ya, gitu. Iya. Lewatin aja. Jangan takut, ada yang ngatur di atas. Aduh sedap, beragama lagi anak ini ya. Hari ini belajar banyak mengenai anak-anak yang gifted. Mudah-mudahan Kavin dapat semua yang dia harapkan ya. Dan mudah-mudahan kita juga belajar sesuatu dari hari ini ceritanya Kavin. Tentunya sampai ketemu lagi di Lula Unfilter berikutnya. Hari ini julidnya agak tipis, kenapa? Karena menyenangkan ngobrol sama Kavin ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Selamat tinggal.